Hai Sobat Misteri semuanya, balik lagi di channel Hilby Misteri. Dalam video sebelumnya yang berjudul Rumah Puser Bumi Part 1, Pak RT menceritakan beberapa kejadian kepada Sarkam. Dan kali ini Sarkam menceritakan kembali ke Sobat Misteri, namun ada beberapa modifikasi kata-kata agar didengar lebih nyaman dan mudah dipahami. Baiklah, kami akan melanjutkan cerita ini. Pak RT menceritakan kejadian yang sudah terjadi pada penyewa sebelumnya. Menurut Pak RT ada kejadian yang sangat membingungkan, ketika ada sekelompok mahasiswa yang sedang menyewa rumah tersebut, semua mahasiswa itu laki-laki. Mereka bertiga Danang, Yogi, dan Romi. Satu di antara mereka memiliki indera keenam dan bisa melihat makhluk halus. Sebut saja namanya Danang. Ketika Danang hendak masuk ke area dapur, Danang mencium aroma melati yang sangat menyengat hidung. Mungkin karena dia punya kelebihan hingga bisa mencium aroma melati. Dan, ketika menoleh ke arah sofa ruang tamu, ada sosok nenek tua, memakai baju kebaya dengan wajah keriput rambut putih diikat ke belakang. Sekilas terlihat lalu menghilang. Suara petir memecah keheningan malam berpadu dengan hujan yang tidak kunjung henti sejak pagi. Biasanya, hujan adalah alasan mahasiswa itu untuk bermalas-malasan di rumah, dan menghabiskan waktu untuk tidur di kasur. Namun dengan keadaan rumah yang seperti ini tidak memungkinkan mereka untuk bermalas-malasan, sedangkan tugas kuliah sudah mengantri untuk mereka kerjakan. Hujan mulai reda. Yogi pun datang dengan sepeda motor Supra warna merah yang sangat ia sayangi. "Nang, Danang, kita jalan-jalan yuk, mumpung hujan sudah reda." "Aku sibuk Yok," sahut Danang. Akhirnya Yogi pun pergi ke kamar dan tertidur. Beberapa saat kemudian Romi pun datang membawa bungkusan yang isinya martabak manis rasa coklat keju. Kami berdua menyantap martabak tersebut karena Yogi sedari tadi masih tidur di kamar sebelah, sedangkan Romi sekamar denganku. "Enak Rom, martabaknya beli di mana nih?" tanyaku kepada Romi. Romi pun menjawab, "Beli di pertigaan dekat pangkas rambut Nang." Dari kamar sebelah terdengar suara Yogi, "Woi, minta martabaknya." "Sini Yok, sisa 2 potong nih," jawab Romi. Namun beberapa menit ditungguin Yogi tak kunjung ke kamar Danang. Lalu Romi pergi ke kamar mandi untuk cuci tangan, sekalian memanggil Yogi agar cepat memakan martabaknya. Namun Romi tak mengira ketika melihat Yogi masih tertidur. Romi berpikir dan berkata dalam hati, "Yogi ini pengen martabak tapi tidur mulu." Saat Yogi bangun disodorkanlah 2 potong martabak tadi, dan Yogi pun heran, "Tumben nih gue disisain. Biasanya kan kalau ada makanan gak pernah disisain." "Lah kan lu sendiri yang minta tadi," sahut Danang. Yogi pun menjawab, "Jangan ngaco Nang, dari tadi gue kan tidur. Lo sendiri tahu." Romi pun menyahut, "Jangan bercanda Yok, jelas-jelas kami berdua dengar kok kamu meminta martabak ini." "Demi Allah Rom, dari tadi gue tidur," jawab Yogi meyakinkan. Sudah gak usah ribut," Danang coba menenangkan. "Mending kita tidur, besok pagi harus bangun pagi-pagi, buat nyerahin tugas dari Pak Soleh," lanjut Danang. Yogi menjawab, "Kalian tidur duluan aja. Aku kan baru aja bangun tidur, mana bisa tidur lagi." Saat semua sudah tertidur, tinggallah Yogi sendiri di kamar tamu dengan sebatang rokok yang terjepit di antara 2 jari telunjuk dan jari tengah. Dihisaplah dalam-dalam rokok itu ditemani secangkir kopi yang masih hangat. Yogi menonton TV acara kesukaannya. Beberapa menit berlalu, bulu kuduk Yogi merasa merinding di dekap kesunyian dan dinginnya malam. Yogi pun kaget melihat bayangan hitam melintas dari arah kamar mandi menuju dapur dengan cepat, sehingga membuat Yogi tidak fokus menonton TV. Kemudian Yogi bergegas mematikan TV dan pergi ke kamar untuk tidur. Tapi karena Yogi saat sore sudah tidur, dia tidak bisa tidur lagi. Hanya bisa memejamkan mata, namun telinganya masih bisa mendengar suara jangkrik dan cacing bernyanyi ria di keheningan malam. Malam semakin larut, akhirnya Yogi pun tertidur.
Ketika pagi Danang bergegas ke tukang sayur dan membeli 2 potong martabak dan ditaruh di bawah meja dapur. Apa yang sebenarnya Danang rasakan dan ketahui tentang suara yang meminta martabak semalam? Mungkinkah Danang sebenarnya tahu siapa sosok yang bersuara itu? Mungkin karena Danang memiliki indera keenam, sehingga dia sebenarnya tahu. Pak RT akan melanjutkan cerita di episode berikutnya tentang Danang yang sebenarnya mengetahui sesuatu di rumah itu. Tunggu kisahnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.